Dia juga membenarkan bahwa Mujahidin Al-Qassam menggagalkan upaya Israel untuk membebaskan tentara yang ditahan, yakni Sa'ar Baruj. Kelompok milisi Palestina disebut menggunakan taktik yang lebih canggih untuk melawan agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Hamas meneror militer Israel dengan merekam isi barak IDF di terowongan bawah tanah dan menggunakan ranjau Claymore. Hal ini diungkap oleh lembaga think tank Institute for the Study of War atau ISW pada 5 Desember 2023. Analis ISW menyebut Hamas merekam barak IDF di lubang-lubang terowongan bawah tanah mereka. Dari rekaman tersebut, Hamas mendapati tentara Zionis bersantai di dekat Johor Adik. Informasi tersebut digunakan Hamas untuk serangan balasan. Hamas mengklaim berhasil meledakkan bom ketika ada sekitar 60 pasukan Israel di barak militer. Laporan ISW menyebut Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Hamas juga disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore kala menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Salah satu contohnya adalah penggunaan Explosive Penetrator atau EFP, bahan peledak proyektil yang dirancang mampu menembus lapisan baja. Brigade Al-Hassam, sayap militer Hamas, merilis video persiapan serangan roket ke Tel Aviv, Israel pada Jumat 8 Desember. Video yang dirilis menunjukkan peluncuran multiple rocket launcher atau MLR baru LM-90 yang dapat menampung hingga 8 roket sekaligus. Senjata baru Al-Hassam tersebut diklaim bisa membumi hanguskan Tel Aviv. Al-Mayadin melaporkan rekaman berjudul Tel Aviv akan terbakar habis, Palestina akan merdeka, menunjukkan tonggak sejarah lain bagi perlawanan Palestina, baik dari segi kemampuan produksi dan persenjataan militernya. Sebuah plakat yang ditampilkan dalam video menunjukkan foto Akad Meh, salah seorang pendiri Hamas dan tokoh terkemuka Palestina. Roket-roket tersebut diberi nama Al-Mahatma. Ditunjuk sebagai M90, roket tersebut memiliki jangkauan 90 km, memberikan faksi perlawanan kemungkinan untuk menargetkan wilayah tengah di Palestina yang diduduki termasuk Tel Aviv dari berbagai arah. Video tersebut dirilis setelah Brigade Al-Hassam mengumumkan 3 operasi peluncuran roket terpisah menargetkan Tel Aviv. Pada saat yang sama, media Israel melaporkan ledakan keras di daerah tersebut. Sementara itu, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah, mengumumkan bahwa kelompok tersebut berhasil menghancurkan seluruh atau sebagian 21 kendaraan lapis baja Israel dalam 24 jam terakhir. Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Analis ini diungkap oleh Institut Studi Perang atau ISW pada Selasa 5 Desember 2023. Laporan ISW menyebut taktik kelompok milisi Palestina Hamas kian canggih untuk melawan Israel. Hamas menggunakan eksplosif penetrator atau EFP, bahan peledak proyektil yang dirancang mampu menembus lapisan baja. Pakar keamanan di Global Studies Institute di Universitas Jenewa, Alexander Vautravers, mengungkapkan dari 3 jenis EFP yang digunakan saat ini. EFP yang paling umum adalah meledakkan dan meluncurkan pecahan peluru baja ke segala arah. Bom rakitan ini menimbulkan dampak mematikan dalam radius 10 hingga 40 meter. Jenis EFP modern milik Hamas berkecepatan hipersonik yang bisa menembus lapisan baja. Dengan demikian, pertahanan tropi Israel tidak mampu mencegat EFP modern Hamas. Tidak hanya itu, Hamas juga menggunakan taktik lain untuk mengebom massal militer Israel. Hamas merekam isi barak IDF dari lubang-lubang terowongan bawah tanah mereka. Dari hasil rekaman tersebut, Hamas mendapati tentara Zionis bersantai di dekat Johor Adik. Hamas pun memanfaatkan informasi tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu mengklaim berhasil meledakkan bom ketika ada si barak tersebut.
Militer Israel diberi waktu hingga akhir tahun ini untuk menyelesaikan operasi daratnya di jalur Gaza. Dengan demikian, waktu perang Israel untuk melenyapkan Hamas di Gaza hampir habis. Waktu tenggat tersebut disampaikan oleh 3 pejabat Israel mengutip Menlu Amerika Serikat Antony Blinken selama kunjungannya ke Israel pekan lalu. Militer memerlukan 3 hampir 4 minggu lagi untuk menyelesaikan serangannya saat ini di Han Younis, Gaza Selatan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada Jumat 8 Desember menganggap kelompok Hamas sudah mulai runtuh. Mengutip i24 News, Gallant mengaku telah melihat tanda-tanda yang menunjukkan Hamas mulai runtuh akibat serangan militer Israel. Ia pun memuji militer IDF atas hasil perang yang sangat mengesankan. Menurutnya, Batalion Karakal dan Korps Pelapis Baja Korps Pertahanan Perbatasan memainkan peran kunci dalam pertempurannya di jalur Gaza. Amerika Serikat dibiarkan sendirian dalam masalah di jalur Gaza sebab AS menghalangi PBB untuk menghentikan kejahatan genosida Israel terhadap warga Gaza. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dalam wawancaranya pada Jumat 8 Desember 2023. Fidan menyebut sistem politik Amerika sekarang tidak berdaya dalam isu-isu yang berkaitan dengan Israel. Oleh karena itu, Israel bertindak ceroboh dalam masalah ini dan terus melakukan penindasan. Sebelumnya, AS mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB bahwa mereka menentang gencatan senjata segera dalam pertempuran sengit di jalur Gaza. Wakil Duta Besar AS Robert Wood mengatakan meski AS mendukung perdamaian, namun tidak mendukung seruan gencatan senjata saat ini. Wood menganggap gencatan segera akan menjadi bibit bagi perang berikutnya, sebab ia menduga Hamas tidak memiliki keinginan untuk melihat solusi dua negara. Ia mengatakan resolusi itu berbeda dari kenyataan dan tidak akan membawa kemajuan di lapangan. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, Washington dapat memveto resolusi apapun, sementara Inggris yang juga anggota abstain dalam pemungutan suara dan 13 anggota lainnya memberikan suara mendukung. Langkah Amerika Serikat untuk membentuk satuan tugas maritim di Laut Merah rupanya tidak membuat gentar pasukan Houthi Yaman. Justru sebaliknya, Houthi meremehkan Amerika Serikat yang akan membentuk satuan tugas maritim. Mengutip Tribunnews.com Sabtu 8 Desember, Muhammad Ali Al-Houthi, anggota Dewan Politik tertinggi Houthi, mengatakan ancaman untuk membentuk koalisi di Laut Merah untuk melawan Yaman tidak ada nilainya. Houthi juga menolak tegas rencana Amerika Serikat tersebut. Ia mengatakan tindakan seperti itu akan mengancam keamanan dan stabilitas di kawasan. Di sisi lain, upaya Houthi menargetkan kapal-kapal Israel adalah untuk menghentikan agresi Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, pada Selasa 5 Desember, Pentagon siap membantu membentuk satuan tugas maritim untuk melindungi pelayaran dagang di Laut Merah. Langkah ini diambil menyusul serangkaian serangan Houthi terhadap kapal-kapal yang diyakini milik Israel. AS telah memberikan isyarat beberapa negara penting telah menyatakan minatnya untuk bergabung dalam satuan tugas maritim tersebut. Sebagaimana diketahui pada minggu lalu, Houthi menargetkan 2 kapal Israel di Selat Bab al-Mandab di Laut Merah dengan rudal angkatan laut dan drone. Sebelumnya, Houthi juga telah menembak kapal kargo Galaxy Leader yang dimiliki bersama oleh sebuah perusahaan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan perlawanan sengit di jalur Gaza melawan pasukan Hamas. Dalam pertempuran kali ini, tak sedikit tentara Israel yang tewas terbunuh. Setidaknya 5.000 tentara Israel terluka sejak perang dengan Hamas 7 Oktober lalu. Dikutip dari surat kabar Yediot Ahronoth, sebanyak 5.000 tentara Israel dikabarkan terluka dan 2.000 diantaranya mengalami cacat. Di sisi lain, media Ibrani juga memberitakan bahwa unit penyelamatan 669 sedang mengangkut sejumlah tentara Israel yang terluka dari jalur Gaza Utara. Mereka menyelamatkan 40 tentara Israel yang terluka selama 24 jam terakhir. Mereka dipindahkan dari Gaza ke rumah sakit di Be'er-Sheba. 10 tentara Israel yang termasuk di dalamnya mengalami kondisi yang terluka serius.
Hal tersebut dibenarkan oleh juru bicara Rumah Sakit Soroka Israel pada hari Sabtu 9 Desember. Juru bicara Rumah Sakit Soroka berada dalam kondisi serius setelah terluka dalam operasi gagal untuk membebaskan seorang tentara Israel yang ditawan di jalur Gaza. Tentara pendudukan Israel pun mengakui sengitnya pertempuran di Khan Yunis di jalur Gaza. Mereka mengakui bahwa gerakan penaklukan dan Hamas masih terus melancarkan serangan terhadap pemukiman dan pasukan kelompok perlawanan Islam Lebanon Hizbullah terus menargetkan situs Israel yang berada di dekat perbatasan. Hizbullah merilis video detik-detik bangunan IDF hancur setelah ditembak rudal ATGM pada Jumat 8 Desember kemarin. Bangunan tersebut seketika langsung hancur berkeping-keping hingga rata dengan tanah. يا صاحب الزمان اللهم صل على محمد. Sersan utama Gal Meir Eisenkot. Dia tewas akibat bom yang meledak di terowongan dekat tentara di Camp Jabalia di Gaza Utara pada Kamis 7 Desember kemarin. Kepergiannya meninggalkan pilu bagi Perdana Menteri Israel. Tentara muda yang masih berusia 25 tahun itu dimakamkan pada hari Jumat 8 Desember 2023. Pemakaman tersebut dihadiri oleh ribuan orang di pemakaman di pusat kota Herzliya, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog. Prajurit muda itu adalah putra Menteri Israel Gadi Eisenkot, mantan kepala staf IDF yang bertugas di Kabinet Perang Israel. Gal Eisenkot meninggal setelah sebuah bom meledak di terowongan dekat tentara di Camp Jabalia di Gaza Utara. Dia sempat dilarikan dalam kondisi serius ke sebuah rumah sakit di Israel, namun nyawanya tak bisa terselamatkan karena mengalami luka yang cukup parah. Perdana Menteri Netanyahu pun tampak begitu terpukul atas kehilangan tentara muda itu. Netanyahu memuji Gal sebagai seorang pejuang pemberani dan pahlawan sejati. Wajahnya yang biasanya tampak begitu kejam kini tertunduk dan murung. Begitupun dengan ayah Gal yakni Eisenkot yang biasanya tabah kini menangis sepanjang pidato di pemakaman. Dia menerima berita kematian putranya saat meninjau operasi IDF pada hari Kamis di markas Divisi 162 di Israel Selatan bersama dengan Gats. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan perlawanan sengit di jalur Gaza melawan pasukan Hamas. Dalam pertempuran kali ini, tak sedikit tentara Israel yang tewas terbunuh. Setidaknya 5.000 tentara Israel terluka sejak perang dengan Hamas 7 Oktober lalu. Dikutip dari surat kabar Yediot Ahronoth, sebanyak 5.000 tentara Israel dikabarkan terluka dan 2.000 diantaranya mengalami cacat. Di sisi lain, media Ibrani juga memberitakan bahwa unit penyelamatan 669 sedang mengangkut sejumlah tentara Israel yang terluka dari jalur Gaza Utara. Mereka menyelamatkan 40 tentara Israel yang terluka selama 24 jam terakhir. Mereka dipindahkan dari Gaza ke rumah sakit di Be'er-Sheba. 10 tentara Israel yang termasuk di dalamnya mengalami kondisi yang terluka serius. Hal tersebut dibenarkan oleh juru bicara Rumah Sakit Soroka Israel pada hari Sabtu 9 Desember. Juru bicara Rumah Sakit Soroka Israel mengatakan 2 tentara berada dalam kondisi serius setelah terluka dalam operasi gagal untuk membebaskan seorang tentara Israel yang ditawan di jalur Gaza. Tentara pendudukan Israel pun mengakui sengitnya pertempuran di Khan Yunis di jalur Gaza.
Mereka mengakui bahwa gerakan perlawanan Islam Hamas sulit ditaklukkan. Dan Hamas masih terus melancarkan serangan terhadap pemukiman dan Tel Aviv. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allah. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam melawan musuh di Gaza masih terus berlanjut hingga Jumat 8 Desember. Dalam pertempuran terakhir di Khan Yunis, Hamas berhasil meledakkan tank Zionis yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut. Sebelum menembak, salah satu pejuang membaca doa sebanyak 3 kali dan meluncurkan serangan yang mematikan. Terlihat dari video yang dirilis Brigade Al-Qassam detik-detik pertempuran sengit melawan pasukan pendudukan Israel atau IDF di jalur Gaza. Ada hal menarik yang terjadi dalam pertempuran tersebut, di mana salah satu pejuang yang memperlihatkan momen dirinya berdiri di dekat posisi musuh. Ia lalu membaca doa sebanyak 3 kali, kemudian meluncurkan tembakan ke arah tank Israel. Alhasil tank itu langsung meledak dahsyat. Tentara yang ada di dalamnya pun dikabarkan ikut terluka. Hamas menembakkan rudal rajum jarak pendek 114 mm yang langsung memusnahkan musuh sekaligus. Selain itu, Mujahidin Al-Qassam juga berhasil menghancurkan pengangkut pasukan Zionis dengan perangkat strobo dan menembakkannya di utara Khan Yunis. Serangan itu dilanjutkan dengan menargetkan 3 kendaraan Zionis dengan peluru Al-Yasin 105 di timur kota. אני עבדתי בדפוס בארי עד 7 באוקטובר, מאז אני חטוף 40 יום בעזה, ואני רוצה לחזור הביתה. Beginilah cara media militer Al-Qassam menunjukkan peristiwa yang terjadi di medan perang. Al-Qassam merilis video penyergapan yang dilakukan tim penyelamat Israel hingga menyebabkan tentara Israel di Gaza tewas terbunuh. Dalam video yang dirilis Hamas pada hari Sabtu 9 Desember, terlihat seorang tentara Israel bernama Sa'ar Baruch meminta segera dijemput dari Gaza, sebab dia sedang ditahan oleh pasukan perlawanan di area Gaza. Namun, misi penyelamatan tahanan Israel di Gaza itu tak berbuah manis. Pasukan khusus Zionis yang berniat ingin membebaskan kawannya justru menyebabkan nyawanya tewas terbunuh akibat bentrokan. Beberapa jam kemudian, juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengumumkan kejadian tersebut, namun enggan menyebut misi penyelamatannya gagal. Dia hanya mengatakan bahwa 2 tentara Israel terluka parah. Misi penyelamatan yang gagal saat ini adalah bukti bahwa perang Israel di Gaza tidak lagi memiliki nilai yang serius, baik secara taktis maupun secara strategis. Setelah Hagari mengumumkan 2 tentaranya yang terluka, Hamas juga langsung merilis video yang memperlihatkan tentara Israel itu tewas bersimbah darah dengan luka tembak di dadanya. Cara inilah yang dilakukan Hamas untuk mempermalukan pemerintahan Benjamin Netanyahu yang berkali-kali gagal melindungi sandera warganya sendiri. Brigade Al-Qassam merilis sebuah video pada Jumat 8 Desember yang menyatakan bahwa pasukan Israel gagal dalam misi penyelamatan pasukannya yang ditahan di Gaza. Klaim itu diperkuat dengan terbunuhnya tahanan Israel yang hendak diselamatkan akibat ulah IDF sendiri. Beberapa bukti, senjata, dan juga alat tempur lainnya juga tertinggal di wilayah tersebut. Dalam misi kali ini, Israel gagal menyelamatkan temannya sendiri yang bernama Sa'ar Baruch yang ditahan di Gaza. Bentrokan Israel dengan Hamas justru mengakibatkan terbunuhnya tentara Israel muda yang masih berusia 25 tahun. Dalam video yang sama, Hamas juga memperlihatkan sisa-sisa peralatan persenjataan Israel. Di antaranya ada rompi anti peluru, ada senapan, ada alat komunikasi, dan lain sebagainya. Bukti peralatan tempur yang tersisa dalam upaya penyelamatan ini memperlihatkan kegagalan Israel mencapai tujuannya. Beberapa jam kemudian, juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, juga mengatakan bahwa 2 tentara Israel terluka parah dalam misi penyelamatan tersebut. Hagari enggan menyebut tentaranya tewas, namun Hamas menunjukkan bukti yang nyata. Pasukan Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka berhasil menargetkan posisi musuh di utara kota Khan Yunis. Serangan itu dilakukan pada hari Sabtu 9 Desember dan menyebabkan beberapa tentara pendudukan terluka.
Selain itu, mereka juga mengumumkan telah berhasil menargetkan ruang komando tentara pendudukan di poros selatan kota Gaza dengan mortir kaliber berat. Akibatnya, 2 tentara disergap di lingkungan Sekratuan dan daerah Karama di Gaza. Di sisi lain, tentara pendudukan juga melancarkan serangan intensif di berbagai jalur Gaza yang mengakibatkan puluhan orang syahid dan terluka. Namun gerakan perlawanan Palestina atau Hamas terus menimbulkan kerugian besar di Tel Aviv. Mereka menggempur Tel Aviv dengan serangan rudal di beberapa front. Juru bicara Brigad Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan melalui Telegram bahwa Mujahidin Al-Qassam telah menghancurkan seluruh atau sebagian 21 militer selama 21 jam terakhir. Dia juga membenarkan bahwa Mujahidin Al-Qassam menggagalkan upaya Israel untuk membebaskan tentara yang ditahan, yakni Sa'ar Baruj. Kelompok milisi Palestina disebut menggunakan taktik yang lebih canggih untuk melawan agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Hamas meneror militer Israel dengan merekam isi barak IDF di terowongan bawah tanah dan menggunakan ranjau Claymore. Hal ini diungkap oleh lembaga think tank Institute for the Study of War atau ISW pada 5 Desember 2023. Analis ISW menyebut Hamas merekam barak IDF di lubang-lubang terowongan bawah tanah mereka. Dari rekaman tersebut, Hamas mendapati tentara Zionis bersantai di dekat Johor Adik. Informasi tersebut digunakan Hamas untuk menyiapkan serangan balasan. Hamas mengklaim berhasil meledakkan bom ketika ada sekitar 60 pasukan Israel di barak militer. Laporan ISW menyebut Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Hamas juga disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore kala menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Salah satu contohnya adalah penggunaan Explosive Penetrator atau EFP, bahan peledak proyektil yang dirancang mampu menembus lapisan baja. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, merilis video persiapan serangan roket ke Tel Aviv, Israel pada Jumat 8 Desember. Video yang dirilis menunjukkan peluncuran multiple rocket launcher atau MLR baru LM-90 yang dapat menampung hingga 8 roket sekaligus. Senjata baru Al-Qassam tersebut diklaim bisa membumi hanguskan Tel Aviv. Al-Mayadin melaporkan rekaman berjudul Tel Aviv akan terbakar habis, Palestina akan merdeka, menunjukkan tonggak sejarah lain bagi perlawanan Palestina, baik dari segi kemampuan produksi dan persenjataan militernya. Sebuah plakat yang ditampilkan dalam video menunjukkan foto martir Ibrahim Al-Makatmeh, salah seorang pendiri Hamas dan tokoh terkemuka Palestina. Roket-roket tersebut diberi nama Al-Mahatma, ditunjuk sebagai M90 roket setelah Brigade Al-Qassam mengumumkan 3 operasi peluncuran roket terpisah menargetkan Tel Aviv. Pada saat yang sama, media Israel melaporkan ledakan keras di daerah tersebut. Sementara itu, juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengumumkan bahwa kelompok tersebut berhasil menghancurkan seluruh atau sebagian 21 kendaraan lapis baja Israel dalam 24 jam terakhir. Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Analis ini diungkap oleh Institut Studi Perang atau ISW pada Selasa 5 Desember 2023. Laporan ISW menyebut taktik kelompok milisi Palestina Hamas kian canggih untuk melawan Israel. Hamas menggunakan Explosive Penetrator atau EFP, bahan peledak proyektil yang dirancang mampu menembus lapisan baja. Pakar keamanan di Global Studies Institute di Universitas Geneva, Alexander Vautravers, mengungkapkan dari 3 jenis EFP yang digunakan saat ini. EFP yang paling umum adalah meledakan dan meluncurkan pecahan peluru baja ke segala arah. Bom rakitan ini menimbulkan dampak mematikan dalam radius 10 hingga 40 meter. Jenis EFP mencegat EFP modern Hamas. Tidak hanya itu, Hamas juga menggunakan taktik lain untuk mengebom massal militer Israel. Hamas merekam isi barak IDF dari lubang-lubang terbawah tanah mereka. Dari hasil rekaman tersebut, Hamas mendapati tentara Zionis bersantai di dekat Johor Adik. Hamas pun memanfaatkan informasi tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu mengklaim berhasil meledakkan bom ketika ada sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut.
Gaza. Dengan demikian, waktu perang Israel untuk melenyapkan Hamas di Gaza hampir habis. Waktu tenggat tersebut disampaikan oleh 3 pejabat Israel mengutip Menlu Amerika Serikat Antony Blinken selama kunjungannya ke Israel pekan lalu. Militer memerlukan hampir 4 minggu lagi untuk menyelesaikan serangannya saat ini di Khan Younis, Gaza Selatan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada Jumat 8 Desember menganggap kelompok Hamas sudah mulai runtuh. Mengutip I24 News, Gallant mengaku telah melihat tanda-tanda yang menunjukkan Hamas mulai runtuh akibat serangan militer Israel. Ia pun memuji militer IDF atas hasil perang yang sangat mengesankan. Menurutnya, Batalion Karakal dan Korps Pelapis Baja Korps Pertahanan Perbatasan memainkan peran kunci dalam pertempurannya di jalur Gaza. Amerika Serikat dibiarkan sendirian dalam masalah di jalur Gaza sebab AS menghalangi PBB untuk menghentikan kejahatan genosida Israel terhadap warga Gaza. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dalam wawancaranya pada Jumat 8 Desember 2023. Fidan menyebut sistem politik Amerika sekarang tidak berdaya dalam isu-isu yang berkaitan dengan Israel. Oleh karena itu, Israel bertindak ceroboh dalam masalah ini dan terus melakukan penindasan. Sebelumnya, AS mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB bahwa mereka menentang gencatan senjata segera dalam pertempuran sengit di jalur Gaza. Wakil Duta Besar AS Robert Wood mengatakan meski AS mendukung perdamaian, namun tidak mendukung seruan gencatan senjata saat ini. Wood menganggap gencatan segera akan menjadi bibit bagi perang berikutnya, sebab ia menduga Hamas tidak memiliki keinginan untuk melihat solusi dua negara. Ia mengatakan resolusi itu berbeda dari kenyataan dan tidak akan membawa kemajuan di lapangan. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, Washington dapat memveto resolusi apapun, sementara Inggris yang juga anggota abstain dalam pemungutan suara dan 13 anggota lainnya memberikan suara mendukung. Langkah Amerika Serikat untuk membentuk satuan tugas maritim di Laut Merah rupanya tidak membuat gentar pasukan Houthi Yaman. Justru sebaliknya, Houthi meremehkan Amerika Serikat yang akan membentuk satuan tugas maritim. Mengutip Tribunnews.com Sabtu 8 Desember, Muhammad Ali Al-Houthi, anggota Dewan Politik tertinggi Houthi, mengatakan ancaman untuk membentuk koalisi di Laut Merah untuk melawan Yaman tidak ada nilainya. Houthi juga menolak tegas rencana Amerika Serikat tersebut. Ia mengatakan tindakan seperti itu akan mengancam keamanan dan stabilitas di kawasan. Di sisi lain, upaya Houthi menargetkan kapal-kapal Israel adalah untuk menghentikan agresi Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, pada Selasa 5 Desember, Pentagon siap membantu membentuk satuan tugas maritim untuk melindungi pelayaran dagang di Laut Merah. Langkah ini diambil menyusul serangkaian serangan Houthi terhadap kapal-kapal yang diyakini milik Israel. AS telah memberikan isyarat beberapa negara penting telah menyatakan minatnya untuk bergabung dalam satuan tugas maritim tersebut. Sebagaimana diketahui pada minggu lalu, Houthi menargetkan 2 kapal Israel di Selat Bab al-Mandab di Laut Merah dengan rudal angkatan laut dan drone. Sebelumnya, Houthi juga telah menembak kapal kargo Galaxy Leader yang dimiliki bersama oleh sebuah perusahaan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan perlawanan sengit di jalur Gaza melawan pasukan Hamas. Dalam pertempuran kali ini, tak sedikit tentara Israel yang tewas terbunuh. Setidaknya 5.000 tentara Israel terluka sejak perang dengan Hamas 7 Oktober lalu. Dikutip dari surat kabar Yediot Ahronot, sebanyak 5.000 tentara Israel dikabarkan terluka dan 2.000 diantaranya mengalami cacat. Di sisi lain, media Ibrani juga memberitakan bahwa unit penyelamatan 669 sedang mengangkut sejumlah tentara Israel yang terluka dari jalur Gaza Utara. Mereka menyelamatkan 40 tentara Israel yang terluka selama 24 jam terakhir. Mereka dipindahkan dari Gaza ke rumah sakit di Be'er-Sheba. 10 tentara Israel yang termasuk di dalamnya mengalami kondisi yang terluka serius.
Hal tersebut dibenarkan oleh juru bicara Rumah Sakit Soroka Israel pada hari Sabtu 9 Desember. Juru bicara Rumah Sakit Soroka Israel mengatakan 2 tentara berada dalam kondisi serius setelah terluka dalam operasi gagal untuk membebaskan seorang tentara Israel yang di jalur Gaza. Tentara pendudukan Israel pun mengakui sengitnya pertempuran di Khan Yunis di jalur Gaza. Mereka mengakui bahwa gerakan perlawanan Islam Hamas sulit ditaklukkan. Dan Hamas masih terus melancarkan serangan terhadap pemukiman dan Tel Aviv. Israel yang berada di dekat perbatasan. Hizbullah merilis video detik-detik bangunan IDF hancur setelah ditembak rudal ATGM pada Jumat 8 Desember kemarin. Bangunan tersebut seketika langsung hancur berkeping-keping hingga rata dengan tanah. يا صاحب الزمان اللهم صل على محمد. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sangat terpukul seusai kehilangan putra kabinet perang sersan utama Gal Meir Eisenkot. Dia tewas akibat bom yang meledak di terowongan dekat tentara di Kem Jabalia di Gaza Utara pada Kamis 7 Desember kemarin. Kepergiannya meninggalkan pilu bagi Perdana Menteri Israel. Tentara muda yang masih berusia 25 tahun itu dimakamkan pada hari Jumat 8 Desember 2023. Pemakaman tersebut dihadiri oleh ribuan orang di pemakaman di pusat kota Herzliya, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog. Prajurit muda itu adalah putra Menteri Israel Gadi Eisenkot, mantan kepala staf IDF yang bertugas di Kabinet Perang Israel. Gal Eisenkot meninggal setelah sebuah bom meledak di terowongan dekat tentara di Kem Jabalia di Gaza Utara. Dia sempat dilarikan dalam kondisi serius ke sebuah rumah sakit di Israel, namun nyawanya tak bisa terselamatkan karena mengalami luka yang cukup parah. Perdana Menteri Netanyahu pun tampak begitu terpukul atas kehilangan tentara muda itu. Netanyahu memuji Gal sebagai juang pemberani dan pahlawan sejati. Wajahnya yang biasanya tampak begitu kejam kini tertunduk dan murung. Begitupun dengan ayah Gal yakni Eisenkot yang biasanya tabah kini menangis sepanjang pidato di pemakaman. Dia menerima di Israel Selatan bersama dengan Gats. Pertahanan Israel atau IDF melakukan perlawanan sengit di jalur Gaza melawan pasukan Hamas. Dalam pertempuran kali ini, tak sedikit tentara Israel yang tewas terbunuh. Setidaknya 5.000 tentara Israel terluka sejak perang dengan Hamas 7 Oktober lalu. Dikutip dari surat kabar Yediot Ahronot, sebanyak 5.000 tentara Israel dikabarkan terluka dan 2.000 diantaranya mengalami cacat. Di sisi lain, media Ibrani juga memberitakan bahwa unit penyelamatan 669 sedang mengangkut sejumlah tentara Israel yang terluka dari jalur Gaza Utara. Mereka menyelamatkan 40 tentara Israel yang terluka selama 24 jam terakhir. Mereka dipindahkan dari Gaza ke rumah sakit di Be'er-Sheba. 10 tentara Israel yang termasuk di dalamnya mengalami kondisi yang terluka serius. Hal tersebut dibenarkan oleh juru bicara Rumah Sakit Soroka Israel pada hari Sabtu 9 Desember. Juru bicara rumah berada dalam kondisi serius setelah terluka dalam operasi gagal untuk membebaskan seorang tentara Israel yang ditawan di jalur Gaza. Tentara pendudukan Israel pun mengakui sengitnya pertempuran di Khan Yunis di jalur Gaza. Mereka mengakui bahwa gerakan perlawanan Islam Hamas sulit ditaklukkan.
Dan Hamas masih terus melancarkan serangan terhadap pemukiman dan Tel Aviv. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allah. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam melawan musuh di Gaza masih terus berlanjut hingga Jumat 8 Desember. Dalam pertempuran terakhir di Khan Yunis, Hamas berhasil meledakkan tank Zionis yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut. Sebelum menembak, salah satu pejuang membaca doa sebanyak 3 kali dan meluncurkan serangan yang mematikan. Terlihat dari video yang dirilis Brigade Al-Qassam detik-detik pertempuran sengit melawan pasukan pendudukan Israel atau IDF di jalur Gaza. Ada hal menarik yang terjadi dalam pertempuran tersebut, di mana salah satu pejuang yang memperlihatkan momen dirinya berdiri di dekat posisi musuh. Ia lalu membaca doa sebanyak 3 kali, kemudian meluncurkan tembakan ke arah tank Israel. Alhasil tank itu langsung meledak dahsyat. Tentara yang ada di dalamnya pun dikabarkan ikut terluka. Hamas menembakkan rudal rajum jarak pendek 114 mm yang langsung memusnahkan musuh sekaligus. Selain itu, Mujahidin Al-Qassam juga berhasil menghancurkan pengangkut pasukan Zionis dengan perangkat strobo dan menembakkannya di utara Khan Yunis. Serangan itu dilanjutkan dengan menargetkan 3 kendaraan Zionis dengan peluru Al-Yasin 105 di timur kota. אני עבדתי בדפוס בארי עד 7 באוקטובר, מאז אני חטוף 40 יום בעזה, ואני רוצה לחזור הביתה. Beginilah cara media militer Al-Qassam menunjukkan peristiwa yang terjadi di medan perang. Al-Qassam merilis video penyergapan yang dilakukan tim penyelamat Israel hingga menyebabkan tentara Israel di Gaza tewas terbunuh. Dalam video yang dirilis Hamas pada hari Sabtu 9 Desember, terlihat seorang tentara Israel bernama Sa'ar Baruch meminta segera dijemput dari Gaza, sebab dia sedang ditahan oleh pasukan perlawanan di area Gaza. Namun, misi penyelamatan tahanan Israel di Gaza itu tak berbuah manis. Pasukan khusus Zionis yang berniat ingin membebaskan kawannya justru menyebabkan nyawanya tewas terbunuh akibat bentrokan. Beberapa jam kemudian, juru bicara militer Daniel Hagari mengumumkan kejadian tersebut, namun enggan menyebut misi penyelamatannya gagal. Dia hanya mengatakan bahwa 2 tentara Israel terluka parah. Misi penyelamatan yang gagal saat ini adalah bukti bahwa perang Israel di Gaza tidak lagi memiliki nilai yang serius, baik secara taktis maupun secara strategis. Setelah Hagari mengumumkan 2 tentaranya yang terluka, Hamas juga langsung merilis video yang memperlihatkan tentara Israel itu tewas bersimbah darah dengan luka tembak di dadanya. Cara inilah yang dilakukan Hamas untuk mempermalukan pemerintahan Benjamin Netanyahu yang berkali-kali gagal melindungi sandera warganya sendiri. Brigade Al-Qassam merilis sebuah video pada Jumat 8 Desember yang menyatakan bahwa pasukan Israel gagal dalam misi penyelamatan pasukannya yang ditahan di Gaza. Klaim itu diperkuat dengan terbunuhnya tahanan Israel yang hendak diselamatkan akibat ulah IDF sendiri. Beberapa bukti, senjata, dan juga alat tempur lainnya juga tertinggal di wilayah tersebut. Dalam misi kali ini, Israel gagal menyelamatkan temannya sendiri yang bernama Sa'ar Baruch yang ditahan di Gaza. Bentrokan Israel dengan Hamas justru mengakibatkan terbunuhnya tentara Israel muda yang masih berusia 25 tahun. Dalam video yang sama, Hamas juga memperlihatkan sisa-sisa peralatan persenjataan Israel. Di antaranya ada rompi anti peluru, ada senapan, ada alat komunikasi, dan lain sebagainya. Bukti peralatan tempur yang tersisa dalam upaya penyelamatan ini memperlihatkan kegagalan Israel mencapai tujuannya. Beberapa jam kemudian, juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, juga mengatakan bahwa 2 tentara Israel terluka parah dalam misi penyelamatan tersebut. Hagari enggan menyebut tentaranya tewas, namun Hamas menunjukkan bukti yang nyata. Pasukan Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka berhasil menargetkan posisi musuh di utara kota Khan Yunis. Serangan itu dilakukan pada hari Sabtu 9 Desember dan menyebabkan beberapa tentara pendudukan terluka.
Selain itu, mereka juga mengumumkan telah berhasil menargetkan ruang komando tentara pendudukan di poros selatan kota Gaza dengan mortir kaliber berat. Akibatnya, 2 tentara disergap di lingkungan Sekratuan dan daerah Karama di Gaza. Di sisi lain, tentara pendudukan juga melancarkan serangan intensif di berbagai jalur Gaza yang mengakibatkan puluhan orang syahid dan terluka. Namun gerakan perlawanan Palestina atau Hamas terus menimbulkan kerugian besar di Tel Aviv. Mereka menggempur Tel Aviv dengan serangan rudal di beberapa front. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan melalui Telegram bahwa Mujahidin Al-Qassam telah menghancurkan seluruh atau sebagian 21 militer selama 21 jam terakhir. Dia juga membenarkan bahwa Mujahidin Al-Qassam menggagalkan upaya Israel untuk membebaskan tentara yang ditahan, yakni Sa'ar Baruj. Kelompok milisi Palestina disebut menggunakan taktik yang lebih canggih untuk melawan agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Hamas meneror militer Israel dengan merekam isi barak IDF di terowongan bawah tanah dan menggunakan ranjau Claymore. Hal ini diungkap oleh lembaga think tank Institute for the Study of War atau ISW pada 5 Desember 2023. Analis ISW menyebut Hamas merekam barak IDF di lubang-lubang terowongan bawah tanah mereka. Dari rekaman tersebut, Hamas mendapati tentara Zionis bersantai di dekat Johor Adik. Informasi tersebut digunakan Hamas untuk menyiapkan serangan balasan. Hamas mengklaim berhasil meledakkan bom ketika ada sekitar 60 pasukan Israel di barak militer. Laporan ISW menyebut Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Hamas juga disebut semakin sering menggunakan explosive penetrator atau EFP, bahan peledak proyektil yang dirancang mampu menembus lapisan baja. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, merilis video persiapan serangan roket ke Tel Aviv, Israel pada Jumat 8 Desember. Video yang dirilis menunjukkan peluncuran multiple rocket launcher atau MLR baru LM-90 yang dapat menampung hingga 8 roket sekaligus. Senjata baru Al-Qassam tersebut diklaim bisa membumi hanguskan Tel Aviv. Al-Mayadin melaporkan rekaman berjudul Tel Aviv akan terbakar habis, Palestina akan merdeka, menunjukkan tonggak seduksi dan persenjataan militernya. Sebuah plakat yang ditampilkan dalam video menunjukkan foto martir Ibrahim Al-Makatmeh, salah seorang pendiri Hamas dan tokoh terkemuka Palestina. Roket-roket tersebut diberi nama Al-Mahatma. Ditunjuk sebagai M90, roket tersebut memiliki jangkauan 90 km, memberikan faksi perlawanan kemungkinan untuk menargetkan wilayah tengah di Palestina, jika operasi peluncuran roket terpisah menargetkan Tel Aviv. Pada saat yang sama, media Israel melaporkan ledakan keras di daerah tersebut. Sementara itu, juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengumumkan bahwa kelompok tersebut berhasil menghancurkan seluruh atau sebagian 21 kendaraan lapis baja Israel dalam 24 jam terakhir. Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Analis ini diungkap oleh Institut Studi Perang atau ISW pada Selasa 5 Desember 2023. Laporan ISW menyebut taktik kelompok milisi Palestina Hamas kian canggih untuk melawan Israel. Hamas menggunakan eksplosif penetrator atau EFP, bahan peledak proyektil yang dirancang mampu menembus lapisan baja. Pakar keamanan di Global Studies Institute di Universitas Geneva, Alexander Vautravers, mengungkapkan dari 3 jenis EFP yang digunakan saat ini. EFP yang paling umum adalah meledakan dan meluncurkan pecahan peluru baja ke segala arah. Bom rakitan ini menimbulkan dampak mematikan dalam radius 10 hingga 40 meter. Jenis EFP modern milik Hamas berkecepatan hipersonik yang bisa menembus lapisan baja. Dengan demikian, pertahanan tropi Israel tidak mampu mencegat EFP modern Hamas. Tidak hanya itu, Hamas juga menggunakan taktik lain untuk mengebom massal militer Israel. Hamas merekam isi barak IDF dari lubang-lubang terowongan
perairan bawah tanah mereka. Dari hasil rekaman tersebut, Hamas mendapati tentara Zionis bersantai di dekat Johor Adik. Hamas pun memanfaatkan informasi tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu mengklaim berhasil meledakkan bom ketika ada sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Militer Israel diberi waktu hingga akhir tahun ini untuk menyelesaikan operasi daratnya di jalur Gaza. Dengan demikian, waktu perang Israel untuk melenyapkan Hamas di Gaza hampir habis. Waktu tenggat tersebut disampaikan oleh 3 pejabat Israel mengutip Menlu Amerika Serikat Antony Blinken selama kunjungannya ke Israel pekan lalu. Militer memerlukan hampir 4 minggu lagi untuk menyelesaikan serangannya saat ini di Khan Younis, Gaza Selatan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada Jumat 8 Desember menganggap kelompok Hamas sudah mulai runtuh. Mengutip I24 News, Gallant mengaku telah melihat tanda-tanda yang menunjukkan Hamas mulai runtuh akibat serangan militer Israel. Ia pun memuji militer IDF atas hasil perang yang sangat mengesankan. Menurutnya, Batalion Karakal dan Korps Pelapis Baja Korps Pertahanan Perbatasan memainkan peran kunci dalam pertempurannya di jalur Gaza. Amerika Serikat dibiarkan sendirian dalam masalah di jalur Gaza sebab AS menghalangi PBB untuk menghentikan kejahatan genosida Israel terhadap warga Gaza. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dalam wawancaranya pada Jumat 8 Desember 2023. Fidan menyebut sistem politik Amerika sekarang tidak berdaya dalam isu-isu yang berkaitan dengan Israel. Oleh karena itu, Israel bertindak ceroboh dalam masalah ini dan terus melakukan penindasan. Sebelumnya, AS mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB bahwa mereka menentang gencatan senjata segera dalam pertempuran sengit di jalur Gaza. Wakil Duta Besar AS Robert Wood mengatakan meski AS mendukung perdamaian, namun tidak mendukung seruan gencatan senjata saat ini. Wood menganggap gencatan segera akan menjadi bibit bagi perang berikutnya, sebab ia menduga Hamas tidak memiliki keinginan untuk melihat solusi dua negara. Ia mengatakan resolusi itu berbeda dari kenyataan dan tidak akan membawa kemajuan di lapangan. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, Washington dapat memveto resolusi apapun, sementara Inggris yang juga anggota abstain dalam pemungutan suara dan 13 anggota lainnya memberikan suara mendukung. Langkah Amerika Serikat untuk membentuk satuan tugas maritim di Laut Merah rupanya tidak membuat gentar pasukan Houthi Yaman. Justru sebaliknya, Houthi meremehkan Amerika Serikat yang akan membentuk satuan tugas maritim. Mengutip Tribunnews.com Sabtu 8 Desember, Houthi, anggota Dewan Politik tertinggi Houthi, mengatakan ancaman untuk membentuk koalisi di Laut Merah untuk melawan Yaman tidak ada nilainya. Houthi juga menolak tegas rencana Amerika Serikat tersebut. Ia mengatakan tindakan seperti itu akan mengancam keamanan dan stabilitas di kawasan. Di sisi lain, upaya Houthi menargetkan kapal-kapal Israel adalah untuk menghentikan agresi Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, pada Selasa 5 Desember, Pentagon siap membentuk satuan tugas maritim untuk melindungi pelayaran dagang di Laut Merah. Langkah ini diambil menyusul serangkaian serangan Houthi terhadap kapal-kapal yang diyakini milik Israel. AS telah memberikan isyarat beberapa negara penting telah menyatakan minatnya untuk bergabung dalam satuan tugas maritim tersebut. Sebagaimana diketahui pada minggu lalu, Houthi menargetkan 2 kapal Israel di Selat Bab al-Mandab di Laut Merah dengan rudal angkatan laut dan drone. Sebelumnya, Houthi juga telah menembak kapal kargo Galaxy Leader yang dimiliki bersama oleh sebuah perusahaan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan perlawanan sengit di jalur Gaza melawan pasukan Hamas. Dalam pertempuran kali ini, tak sedikit tentara Israel yang tewas terbunuh. Setidaknya 5.000 tentara Israel terluka sejak perang dengan Hamas 7 Oktober lalu.
Dikutip dari surat kabar Yediot Ahronoth, sebanyak 5.000 tentara Israel dikabarkan terluka dan 2.000 diantaranya mengalami cacat. Di sisi lain, media Ibrani juga memberitakan bahwa unit penyelamatan 669 sedang mengangkut sejumlah tentara Israel yang terluka dari jalur Gaza Utara. Mereka menyelamatkan 40 tentara Israel yang terluka selama 24 jam terakhir. Mereka dipindahkan dari Gaza ke rumah sakit di BR Sheba. 10 tentara Israel yang termasuk di dalamnya mengalami kondisi yang terluka serius. Hal tersebut dibenarkan oleh juru bicara Rumah Sakit Soroka Israel pada hari Sabtu 9 Desember. Juru bicara Rumah Sakit Soroka Israel mengatakan 2 tentara berada dalam kondisi serius setelah terluka dalam operasi gagal untuk membebaskan seorang tentara Israel yang ditawan di jalur Gaza. Tentara pendudukan Israel pun mengakui sengitnya pertempuran di Khan Yunis di jalur Gaza. Mereka mengakui bahwa gerakan perlawanan Islam Hamas sulit ditaklukkan. Dan Hamas masih terus melancarkan serangan terhadap pemukiman dan Tel Aviv. Pasukan kelompok perlawanan Islam Lebanon Hizbullah terus menargetkan situs Israel yang berada di dekat perbatasan. Hizbullah merilis video detik-detik bangunan IDF hancur setelah ditembak rudal ATGM pada Jumat 8 Desember kemarin. Bangunan tersebut seketika langsung hancur berkeping-keping hingga rata dengan tanah. يا صاحب الزمان اللهم صل على محمد. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sangat terpukul seusai kehilangan putra kabinet perang Sersan Utama Gal Meir Eisenkot. Dia tewas akibat bom yang meledak di terowongan dekat tentara di Kem Jabalia di Gaza Utara pada Kamis 7 Desember kemarin. Kepergiannya meninggalkan pilu bagi Perdana Menteri Israel. Tentara muda yang masih berusia 25 tahun itu dimakamkan pada hari Jumat 8 Desember 2023. Pemakaman tersebut dihadiri oleh ribuan orang di pemakaman di pusat kota Herzliya, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog. Prajurit muda itu adalah putra Menteri Israel Gadi Eisenkot, mantan kepala staf IDF yang bertugas di Kabinet Perang Israel. Gal Eisenkot meninggal setelah sebuah bom meledak di terowongan dekat tentara di Kem Jabalia di Gaza Utara. Dia sempat dilarikan dalam kondisi serius ke sebuah rumah sakit di Israel, namun nyawanya tak bisa terselamatkan karena mengalami luka yang cukup parah. Perdana Menteri Netanyahu pun tampak begitu terpukul atas kehilangan tentara muda itu. Netanyahu memuji Gal sebagai seorang pejuang pemberani dan pahlawan sejati. Wajahnya yang biasanya tampak begitu kejam kini tertunduk dan murung. Begitupun dengan ayah Gal yakni Eisenkot yang biasanya tabah kini menangis sepanjang pidato di pemakaman. Dia menerima berita kematian putranya saat meninjau operasi IDF pada hari Kamis di markas Divisi 162 di Israel Selatan bersama dengan Gats.
Pasukan pertahanan Israel atau IDF melakukan perlawanan sengit di jalur Gaza melawan pasukan Hamas. Dalam pertempuran kali ini, tak sedikit tentara Israel yang tewas terbunuh. Setidaknya 5.000 tentara Israel terluka sejak perang dengan Hamas 7 Oktober lalu. Dikutip dari surat kabar Yediot Ahronoth, sebanyak 5.000 tentara Israel dikabarkan terluka dan 2.000 diantaranya mengalami cacat. Di sisi lain, media Ibrani juga memberitakan bahwa unit penyelamatan 669 sedang mengangkut sejumlah tentara Israel yang terluka dari jalur Gaza Utara. Mereka menyelamatkan 40 tentara Israel yang terluka selama 24 jam terakhir. Mereka dipindahkan dari Gaza ke rumah sakit di Be'er-Sheba. 10 tentara Israel yang termasuk di dalamnya mengalami kondisi yang terluka serius. Hal tersebut dibenarkan oleh juru bicara Rumah Sakit Soroka Israel pada hari Sabtu 9 Desember. Juru bicara Rumah Sakit Soroka Israel mengatakan 2 tentara berada dalam kondisi serius setelah terluka dalam operasi gagal untuk membebaskan seorang tentara Israel yang ditawan di jalur Gaza. Tentara pendudukan Israel pun mengakui sengitnya pertempuran di Khan Yunis di jalur Gaza. Mereka mengakui bahwa gerakan perlawanan Islam Hamas sulit ditaklukkan. Dan Hamas masih terus melancarkan serangan terhadap pemukiman dan Tel Aviv. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allah. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam melawan musuh di Gaza masih terus berlanjut hingga Jumat 8 Desember. Dalam pertempuran terakhir di Khan Yunis, Hamas berhasil meledakkan tank Zionis yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut. Sebelum menembak, salah satu pejuang membaca doa sebanyak 3 kali dan meluncurkan serangan yang mematikan. Terlihat dari video yang dirilis Brigade Al-Qassam detik-detik pertempuran sengit melawan pasukan pendudukan Israel atau IDF di jalur Gaza. Ada hal menarik yang terjadi dalam pertempuran tersebut, di mana salah satu pejuang yang memperlihatkan momen dirinya berdiri di dekat posisi musuh. Ia lalu membaca doa sebanyak 3 kali, kemudian meluncurkan tembakan ke arah tank Israel. Alhasil tank itu langsung meledak dahsyat. Tentara yang ada di dalamnya pun dikabarkan ikut terluka. Hamas menembakkan rudal rajum jarak pendek 114 mm yang langsung memusnahkan musuh sekaligus. Selain itu, Mujahidin Al-Qassam juga berhasil menghancurkan pengangkut pasukan Zionis dengan perangkat strobo dan menembakkannya di utara Khan Yunis. Serangan itu dilanjutkan dengan menargetkan 3 kendaraan Zionis dengan peluru Al-Yasin 105 di timur kota. אני עבדתי בדפוס בארי עד 7 באוקטובר, מאז אני חטוף 40 יום בעזה, ואני רוצה לחזור הביתה. Beginilah cara media militer Al-Qassam menunjukkan peristiwa yang terjadi di medan perang. Al-Qassam merilis video penyergapan yang dilakukan tim penyergap. Dalam video yang dirilis Hamas pada hari Sabtu 9 Desember, terlihat seorang tentara Israel bernama Sa'ar Baruch meminta segera dijemput dari Gaza, sebab dia sedang ditahan oleh pasukan perlawanan di area Gaza. Namun, misi penyelamatan tahanan Israel di Gaza itu tak berbuah manis. Pasukan khusus Zionis yang berniat ingin membebaskan kawannya justru menyebabkan nyawanya tewas terbunuh akibat bentrokan. Beberapa jam kemudian, juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengumumkan kejadian tersebut, namun enggan menyebut misi penyelamatannya gagal. Dia hanya mengatakan bahwa 2 tentara Israel terluka parah. Misi penyelamatan yang gagal saat ini adalah bukti bahwa perang Israel di Gaza tidak lagi memiliki nilai yang serius, baik secara taktis maupun secara strategis. Setelah Hagari mengumumkan 2 tentaranya yang terluka, Hamas juga langsung merilis video yang memperlihatkan tentara Israel Benjamin Netanyahu yang berkali-kali gagal melindungi sandera warganya sendiri. Brigade Al-Qassam merilis sebuah video pada Jumat 8 Desember yang menyatakan bahwa pasukan Israel gagal dalam misi penyelamatan pasukannya yang ditahan di Gaza. Klaim itu diperkuat dengan terbunuhnya tahanan Israel yang hendak diselamatkan akibat ulah IDF sendiri. Beberapa bukti, senjata, dan juga alat tempur lainnya juga tertinggal di wilayah tersebut.
Dalam misi kali ini, Israel gagal menyelamatkan temannya sendiri yang bernama Sa'ar Baruch yang ditahan di Gaza. Bentrokan Israel dengan Hamas justru mengakibatkan terbunuhnya tentara Israel muda yang masih berusia 25 tahun. Dalam video yang sama, Hamas juga memperlihatkan sisa-sisa peralatan persenjataan Israel. Di antaranya ada rompi anti peluru, ada senapan, ada alat komunikasi, dan lain sebagainya. Bukti peralatan tempur yang tersisa dalam upaya penyelamatan ini memperlihatkan kegagalan Israel mencapai tujuannya. Beberapa jam kemudian, juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, juga mengatakan bahwa 2 tentara Israel terluka parah dalam misi penyelamatan tersebut. Hagari enggan menyebut tentaranya tewas, namun Hamas menunjukkan bukti yang nyata. Pasukan Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka berhasil menargetkan posisi musuh di utara kota Khan Yunis. Serangan itu dilakukan pada hari Sabtu 9 Desember dan menyebabkan beberapa tentara pendudukan terluka. Selain itu, mereka juga mengumumkan telah berhasil menargetkan ruang komando tentara pendudukan di poros selatan kota Gaza dengan mortir kaliber berat. Akibatnya 2 tentara disergap di lingkungan Sekratuan dan daerah Karama di Gaza. Di sisi lain, tentara pendudukan juga melancarkan serangan intensif di berbagai jalur Gaza yang mengakibatkan puluhan orang syahid dan terluka. Namun gerakan perlawanan Palestina atau Hamas terus menimbulkan kerugian besar di Tel Aviv. Mereka menggempur Tel Aviv dengan serangan rudal di beberapa front. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan melalui Telegram bahwa Mujahidin Al-Qassam telah menghancurkan seluruh atau sebagian 21 militer selama 21 jam terakhir. Dia juga membenarkan bahwa Mujahidin Al-Qassam menggagalkan upaya Israel untuk membebaskan tentara yang ditahan, yakni Sa'ar Baruch. Kelompok milisi Palestina disebut menggunakan taktik yang lebih canggih untuk melawan agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Hamas meneror militer Israel dengan merekam isi barak IDF di terowongan bawah tanah dan menggunakan ranjau Claymore. Hal ini diungkap oleh lembaga think tank Institute for the Study of War atau ISW pada 5 Desember 2023. Analis ISW menyebut Hamas merekam barak IDF di lubang-lubang terowongan bawah tanah mereka. Dari rekaman tersebut, Hamas mendapati tentara Zionis bersantai di dekat Johor Adik. Informasi tersebut digunakan Hamas untuk menyiapkan melakukan serangan yang menargetkan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Hamas juga disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore kala menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Bahan peledak proyektil yang dirancang mampu menembus lapisan baja. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, merilis video persiapan serangan roket ke Tel Aviv, Israel pada Jumat 8 Desember. Video yang dirilis menunjukkan peluncuran multiple rocket launcher atau MLR baru LM-90 yang dapat menampung hingga 8 roket sekaligus. Senjata baru Al-Qassam tersebut diklaim bisa membumi hanguskan Tel Aviv. Al-Mayadin melaporkan rekaman berjudul Tel Aviv akan terbakar habis, Palestina akan merdeka, menunjukkan tonggak sejarah lain bagi perlawanan Palestina, baik dari segi kemampuan produksi dan persenjataan militernya. Sebuah plakat yang ditampilkan dalam video menunjukkan foto martir Ibrahim Al-Makatmeh, salah seorang pendiri Hamas dan tokoh terkemuka Palestina. Roket-roket tersebut diberi nama Al-Mahatma. Ditunjuk sebagai M90, roket tersebut memiliki jangkauan 90 km, memberikan faksi perlawanan kemungkinan untuk menargetkan wilayah tengah di Palestina yang diduduki termasuk Tel Aviv dari berbagai arah. Video tersebut dirilis setelah Brigade Al-Qassam mengumumkan 3 operasi peluncuran roket terpisah menargetkan Tel Aviv. Pada saat yang sama, media Israel melaporkan ledakan keras. Sementara itu, juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengumumkan bahwa kelompok tersebut berhasil menghancurkan seluruh atau sebagian 21 kendaraan lapis baja Israel dalam 24 jam terakhir.
Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Analis ini diungkap oleh Institut Studi Perang atau ISW pada Selasa 5 Desember 2023. Laporan ISW menyebut taktik kelompok milisi Palestina Hamas kian canggih untuk melawan Israel. Hamas menggunakan eksplosif penetrator atau EFP, bahan peledak proyektil yang dirancang mampu menembus lapisan baja. Pakar keamanan di Global Studies Institute di Universitas Jenewa, Alexander Vautravers, mengungkapkan dari 3 jenis EFP yang digunakan saat ini. EFP yang paling umum adalah meledakan dan meluncurkan pecahan peluru baja ke segala arah. Bom rakitan ini menimbulkan dampak mematikan dalam radius 10 hingga 40 meter. Jenis EFP modern milik Hamas berkecepatan hipersonik yang bisa menembus lapisan baja. Dengan demikian, pertahanan tropi Israel tidak mampu mencegat EFP modern Hamas. Tidak hanya itu, Hamas juga menggunakan taktik lain untuk mengebom massal militer Israel. Hamas merekam isi barak IDF dari lubang-lubang terowongan bawah tanah mereka. Dari hasil rekaman tersebut, Hamas mendapati tentara Zionis bersantai di dekat Johor Adik. Hamas pun memanfaatkan informasi tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu mengklaim berhasil meledakkan bom ketika ada sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Militer Israel diberi waktu hingga akhir tahun ini untuk menyelesaikan operasi daratnya di jalur Gaza. Dengan demikian, waktu perang Israel untuk melenyapkan Hamas di Gaza hampir habis. Waktu tenggat tersebut disampaikan oleh 3 pejabat Israel mengutip Menlu Amerika Serikat Antony Blinken selama kunjungannya ke Israel pekan lalu. Militer memerlukan 3 hampir 4 minggu lagi untuk menyelesaikan serangannya saat ini di Han Younis, Gaza Selatan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada Jumat 8 Desember menganggap kelompok Hamas sudah mulai runtuh. Mengutip I24 News, Gallant mengaku telah melihat tanda-tanda yang menunjukkan Hamas mulai runtuh akibat serangan militer Israel. Ia pun memuji militer IDF atas hasil perang yang sangat mengesankan. Menurutnya, Batalion Karakal dan Korps Pelapis Baja Korps Pertahanan Perbatasan memainkan peran kunci dalam pertempurannya di jalur Gaza. Amerika biarkan sendirian dalam masalah di jalur Gaza, sebab AS menghalangi PBB untuk menghentikan kejahatan genosida Israel terhadap warga Gaza. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dalam wawancaranya pada Jumat 8 Desember 2023. Fidan menyebut sistem politik Amerika sekarang tidak berdaya dalam isu-isu yang berkaitan dengan Israel. Oleh karena itu, Israel bertindak ceroboh dalam masalah ini dan terus melakukan penindasan. Sebelumnya, AS mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB bahwa mereka menentang gencatan senjata segera dalam pertempuran sengit di jalur Gaza. Wakil Duta Besar AS Robert Wood mengatakan meski AS mendukung perdamaian, namun tidak mendukung seruan gencatan senjata saat ini. Wood menganggap gencatan segera akan menjadi bibit bagi perang berikutnya, sebab ia menduga Hamas tidak memiliki keinginan untuk melihat solusi dua negara. Ia mengatakan resolusi itu berbeda dari kenyataan dan tidak akan membawa kemajuan di lapangan. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, Washington dapat memveto resolusi apapun, sementara Inggris yang juga anggota abstain dalam pemungutan suara dan 13 anggota lainnya memberikan suara mendukung. Langkah Amerika Serikat untuk membentuk satuan tugas maritim di Laut Merah rupanya tidak membuat gentar pasukan Houthi Yaman. Justru sebaliknya, Houthi meremehkan Amerika Serikat yang akan membentuk satuan tugas maritim. Mengutip Tribunnews.com Sabtu 8 Desember, Muhammad Ali Al-Houthi, anggota Dewan Politik tertinggi Houthi, mengatakan ancaman untuk membentuk koalisi di Laut Merah untuk melawan Yaman tidak ada nilainya. Houthi juga menolak tegas rencana Amerika Serikat tersebut. Ia mengatakan tindakan seperti itu akan mengancam keamanan dan stabilitas di kawasan. Di sisi lain, upaya Houthi menargetkan kapal-kapal Israel adalah untuk menghentikan agresi Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, pada Selasa 5 Desember, Pentagon siap
siap membentuk satuan tugas maritim untuk melindungi pelayaran dagang di Laut Merah. Langkah ini diambil menyusul serangkaian serangan Houthi terhadap kapal-kapal yang diyakini milik Israel. AS telah memberikan isyarat beberapa negara penting telah menyatakan minatnya untuk bergabung dalam satuan tugas maritim tersebut. Sebagaimana diketahui pada minggu lalu, Houthi menargetkan 2 kapal Israel di Selat Bab al-Mandab di Laut Merah dengan rudal angkatan laut dan drone. Sebelumnya, Houthi juga telah menembak kapal kargo Galaxy Leader yang dimiliki bersama oleh sebuah perusahaan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan perlawanan sengit di jalur Gaza melawan pasukan Hamas. Dalam pertempuran kali ini, tak sedikit tentara Israel yang tewas terbunuh. Setidaknya 5.000 tentara Israel terluka sejak perang dengan Hamas 7 Oktober lalu. Dikutip dari surat kabar Yediot Ahronot, sebanyak 5.000 tentara Israel dikabarkan terluka dan 2.000 diantaranya mengalami cacat. Di sisi lain, media Ibrani juga memberitakan bahwa unit penyelamatan 669 sedang mengangkut sejumlah tentara Israel yang terluka dari jalur Gaza Utara. Mereka menyelamatkan 40 tentara Israel yang terluka selama 24 jam terakhir. Mereka dipindahkan dari Gaza ke rumah sakit di Be'er-Sheba. 10 tentara Israel yang termasuk di dalamnya mengalami kondisi yang terluka serius. Hal tersebut dibenarkan oleh juru bicara Rumah Sakit Soroka Israel pada hari Sabtu 9 Desember. Juru bicara Rumah Sakit Soroka Israel mengatakan 2 tentara berada dalam kondisi serius setelah terluka dalam operasi gagal untuk membebaskan seorang tentara Israel yang ditawan di jalur Gaza. Tentara pendudukan Israel pun mengakui sengitnya pertempuran di Khan Yunis di jalur Gaza. Mereka mengakui bahwa gerakan perlawanan Hamas sulit ditaklukkan. Dan Hamas masih terus melancarkan serangan terhadap pemukiman dan Tel Aviv. Pasukan kelompok perlawanan Islam Lebanon Hizbullah terus menargetkan situs Israel yang berada di dekat perbatasan. Hizbullah merilis video detik-detik bangunan IDF hancur setelah ditembak rudal ATGM pada Jumat 8 Desember kemarin. Bangunan tersebut seketika langsung hancur berkeping-keping hingga rata dengan tanah. يا صاحب الزمان اللهم صل على محمد. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sangat terpukul seusai kehilangan putra kabinet perang sersan utama Gal Meir Eisenkot. Dia tewas akibat bom yang meledak di terowongan dekat tentara di Kem Jabalia di Gaza Utara pada Kamis 7 Desember kemarin. Kepergiannya meninggalkan pilu bagi Perdana Menteri Israel. Tentara muda yang masih berusia 25 tahun itu dimakamkan pada hari Jumat 8 Desember 2023. Pemakaman tersebut dihadiri oleh ribuan orang di pemakaman di pusat kota Herzliya, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog.
Prajurit muda itu adalah putra Menteri Israel Gadi Eisenkot, mantan Kepala Staf IDF yang bertugas di Kabinet Perang Israel. Gal Eisenkot meninggal setelah sebuah bom meledak di terowongan dekat tentara di Camp Jabalia di Gaza Utara. Dia sempat dilarikan dalam kondisi serius ke sebuah rumah sakit di Israel, namun nyawanya tak bisa terselamatkan karena mengalami luka yang cukup parah. Pun tampak begitu terpukul atas kehilangan tentara muda itu. Netanyahu memuji Gal sebagai seorang pejuang pemberani dan pahlawan sejati. Wajahnya yang biasanya tampak begitu kejam kini tertunduk dan murung. Begitupun dengan ayah Gal yakni Eisenkot yang biasanya panjang pidato di pemakaman. Dia menerima berita kematian putranya saat meninjau operasi IDF pada hari Kamis di markas Divisi 162 di Israel Selatan bersama dengan Gats. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan perlawanan sengit di jalur Gaza melawan pasukan Hamas. Dalam pertempuran kali ini, tak sedikit tentara Israel yang tewas terbunuh. Setidaknya 5.000 tentara Israel terluka sejak perang dengan Hamas 7 Oktober lalu. Dikutip dari surat kabar Yediot Ahronot, sebanyak 5.000 tentara Israel dikabarkan terluka dan 2.000 diantaranya mengalami cacat. Di sisi lain, media Ibrani juga memberitakan bahwa unit penyelamatan 669 sedang mengangkut sejumlah tentara Israel yang terluka dari jalur Gaza Utara. Mereka menyelamatkan 40 tentara Israel yang terluka selama 24 jam terakhir. Mereka dipindahkan dari Gaza ke rumah sakit di Be'er-Sheba. 10 tentara Israel yang termasuk di dalamnya mengalami kondisi yang terluka serius. Hal tersebut dibenarkan oleh juru bicara Rumah Sakit Soroka Israel pada hari Sabtu 9 Desember. Juru bicara Rumah Sakit Soroka Israel mengatakan 2 tentara berada dalam kondisi serius setelah terluka dalam operasi gagal untuk membebaskan seorang tentara Israel yang ditawan di jalur Gaza. Tentara pendudukan Israel pun mengakui sengitnya pertempuran di Khan Yunis di jalur Gaza. Mereka mengaku perlawanan Islam Hamas sulit ditaklukkan. Dan Hamas masih terus melancarkan serangan terhadap pemukiman dan Tel Aviv. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allah. Gaza masih terus berlanjut hingga Jumat 8 Desember. Dalam pertempuran terakhir di Khan Yunis, Hamas berhasil meledakkan tank Zionis yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut. Sebelum menembak, salah satu pejuang membaca doa sebanyak 3 kali dan meluncurkan serangan yang mematikan. Terlihat dari video yang dirilis Brigade Al-Qassam detik-detik pertempuran sengit melawan pasukan pendudukan Israel atau IDF di jalur Gaza. Ada hal menarik yang terjadi dalam pertempuran tersebut, di mana salah satu pejuang yang memperlihatkan momen dirinya berdiri di dekat posisi musuh. Ia lalu membaca doa. Tentara yang ada di dalamnya pun dikabarkan ikut terluka. Hamas menembakkan rudal rajum jarak pendek 114 mm yang langsung memusnahkan musuh sekaligus. Selain itu, Mujahidin Al-Qassam juga berhasil menghancurkan pengangkut pasukan Zionis dengan perangkat strobo. דפוס בארי עד 7 באוקטובר, מאז אני חטוף 40 יום בעזה, ואני רוצה לחזור הביתה. Beginilah cara media militer Al-Qassam menunjukkan peristiwa yang terjadi di medan perang. Al-Qassam merilis video penyergapan yang dilakukan tim penyelamat Israel hingga menyebabkan tentara Israel di Gaza tewas terbunuh. Dalam video yang dirilis Hamas pada hari Sabtu 9 Desember, terlihat seorang tentara Israel bernama Sa'ar Baruch meminta segera dijemput dari Gaza, sebab dia sedang ditahan oleh pasukan perlawanan di area Gaza. Namun, misi penyelamatan tahanan Israel di Gaza itu tak berbuah manis. Pasukan khusus Zionis yang berniat ingin membebaskan kawannya justru menyebabkan nyawanya tewas terbunuh akibat bentrokan. Beberapa jam kemudian, juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengumumkan kejadian tersebut, namun enggan menyebut misi penyelamatannya gagal. Dia hanya mengatakan terluka parah. Misi penyelamatan yang gagal saat ini adalah bukti bahwa perang Israel di Gaza tidak lagi memiliki nilai yang serius, baik secara taktis maupun secara strategis. Setelah Hagari mengumumkan 2 tentaranya yang terluka, Hamas juga langsung merilis video yang memperlihatkan tentara Israel itu tewas bersimbah darah dengan luka tembak di dadanya. Cara inilah yang dilakukan Hamas untuk mempermalukan pemerintahan Benjamin Netanyahu yang berkali-kali gagal melindungi sandera warganya sendiri.
Brigade Al-Qassam merilis sebuah video pada Jumat 8 Desember yang menyatakan bahwa pasukan Israel gagal dalam misi penyelamatan pasukannya yang ditahan di Gaza. Klaim itu diperkuat dengan terbunuhnya tahanan Israel yang hendak diselamatkan akibat ulah IDF sendiri. Beberapa mengakibatkan terbunuhnya tentara Israel muda yang masih berusia 25 tahun. Dalam video yang sama, Hamas juga memperlihatkan sisa-sisa peralatan persenjataan Israel, rompi anti peluru, ada senapan, ada alat komunikasi, dan lain sebagainya. Bukti peralatan tempur yang tersisa dalam upaya penyelamatan ini memperlihatkan kegagalan Israel mencapai tujuannya. Beberapa jam kemudian, juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, juga mengatakan bahwa 2 tentara Israel terluka parah dalam misi penyelamatan tersebut. Hagari enggan menyebut tentaranya tewas, namun Hamas menunjukkan bukti. Pasukan Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka berhasil menargetkan posisi musuh di utara kota Khan Yunis. Serangan itu dilakukan pada hari Sabtu 9 Desember dan menyebabkan beberapa tentara pendudukan terluka. Selain itu, mereka juga mengumumkan telah berhasil menargetkan ruang komando tentara pendudukan di poros selatan kota Gaza dengan mortir kaliber berat. Akibatnya 2 tentara disergap di lingkungan Sekratuan dan daerah Karama di Gaza. Di sisi lain, tentara pendudukan juga melancarkan serangan intensif di berbagai jalur Gaza yang mengakibatkan puluhan orang terluka. Namun gerakan perlawanan Palestina atau Hamas terus menimbulkan kerugian besar di Tel Aviv. Mereka menggempur Tel Aviv dengan serangan rudal di beberapa front. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan melalui Telegram bahwa Mujahidin Al-Qassam telah menghancurkan seluruh atau sebagian 21 militer selama 21 jam terakhir. Dia juga membenarkan bahwa Mujahidin Al-Qassam menggagalkan upaya Israel untuk membebaskan tentara yang ditahan, yakni Sa'ar Baruch. Kelompok milisi Palestina disebut menggunakan taktik yang lebih canggih untuk melawan agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Hamas meneror militer Israel dengan merekam isi barak IDF di terowongan bawah tanah dan menggunakan ranjau Claymore. Hal ini diungkap oleh lembaga think tank Institute for the Study of War atau ISW pada 5 Desember 2023. Analis ISW menyebut Hamas merekam barak IDF di lubang-lubang terowongan bawah tanah mereka. Dari rekaman tersebut, Hamas mendapati tentara Zionis bersantai di dekat Johor Adik. Informasi tersebut digunakan Hamas untuk menyiapkan serangan balasan. Hamas mengklaim berhasil meledakkan bom ketika ada sekitar 60 pasukan Israel di barak militer. Laporan ISW menyebut Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Hamas juga disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore kala menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Salah satu contohnya adalah penggunaan Explosive Penetrator atau EFP, bahan peledak proyektil yang dirancang mampu menembus lapisan baja. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, merilis video persiapan serangan roket ke Tel Aviv, Israel pada Jumat 8 Desember. Video yang dirilis menunjukkan peluncuran multiple rocket launcher atau MLR baru LM-90 yang dapat menampung hingga 8 roket sekaligus. Senjata baru Al-Qassam tersebut diklaim bisa membumi hanguskan Tel Aviv. Al-Mayadin melaporkan rekaman berjudul Tel Aviv akan terbakar habis, Palestina akan merdeka, menunjukkan tonggak sejarah lain bagi perlawanan Palestina, baik dari segi kemampuan produksi dan persenjataan militernya. Sebuah plakat yang ditampilkan dalam video menunjukkan foto martir Ibrahim Al-Makatmeh, salah seorang pendiri Hamas dan tokoh terkemuka Palestina. Roket-roket tersebut diberi nama Al-Mahatma. Ditunjuk sebagai M90, roket tersebut memiliki jangkauan 90 km, memberikan faksi perlawanan kemungkinan untuk menargetkan wilayah tengah di Palestina yang diduduki termasuk Tel Aviv dari berbagai arah. Video tersebut dirilis setelah Brigade Al-Qassam mengumumkan 3 operasi peluncuran roket terpisah menargetkan Tel Aviv. Pada saat yang sama, media Israel melaporkan ledakan keras di daerah tersebut. Sementara itu, juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengumumkan bahwa kelompok tersebut berhasil menghancurkan seluruh atau sebagian 21 kendaraan lapis baja Israel dalam 24 jam terakhir.
Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Analis ini diungkap oleh Institut Studi Perang atau ISW pada Selasa 5 Desember 2023. Laporan ISW menyebut taktik kelompok milisi Palestina Hamas kian canggih untuk melawan Israel. Hamas menggunakan eksplosif penetrator atau EFP, bahan peledak proyektil yang dirancang mampu menembus lapisan baja. Pakar keamanan di Global Studies Institute di Universitas Jenewa, Alexander Vautravers, mengungkapkan dari 3 jenis EFP yang digunakan saat ini. EFP yang paling umum adalah meledakan dan meluncurkan pecahan peluru baja ke segala arah. Bom rakitan ini menimbulkan dampak mematikan dalam radius 10 hingga 40 meter. Jenis EFP modern milik Hamas berkecepatan hipersonik yang bisa menembus lapisan baja. Dengan demikian, pertahanan tropi Israel tidak mampu mencegat EFP modern Hamas. Tidak hanya itu, Hamas juga menggunakan taktik lain untuk mengebom massal militer Israel. Hamas merekam isi barak IDF dari lubang-lubang terowongan bawah tanah mereka. Dari hasil rekaman tersebut, Hamas mendapati tentara Zionis bersantai di dekat Johor Adik. Hamas pun memanfaatkan informasi tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militan Palestina itu mengklaim berhasil meledakkan bom ketika ada sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Militer Israel diberi waktu hingga akhir tahun ini untuk menyelesaikan operasi daratnya di jalur Gaza. Dengan demikian, waktu perang Israel untuk melenyapkan Hamas di Gaza hampir habis. Waktu tenggat tersebut disampaikan oleh 3 pejabat Israel mengutip Menlu Amerika Serikat Antony Blinken selama kunjungannya ke Israel pekan lalu. Militer memerlukan 3 hampir 4 minggu lagi untuk menyelesaikan serangannya saat ini di Han Younis, Gaza Selatan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada Jumat 8 Desember menganggap kelompok Hamas sudah mulai runtuh. Mengutip I24 News, Gallant mengaku telah melihat tanda-tanda yang menunjukkan Hamas mulai runtuh akibat serangan militer Israel. Ia pun memuji militer IDF atas hasil perang yang sangat mengesankan. Menurutnya, Batalion Karakal dan Korps Pelapis Baja Korps Pertahanan Perbatasan memainkan peran kunci dalam pertempurannya di jalur Gaza. Amerika Serikat dibiarkan sendirian dalam masalah di jalur Gaza sebab AS menghalangi PBB untuk menghentikan kejahatan genosida Israel terhadap warga Gaza. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dalam wawancaranya pada Jumat 8 Desember 2023. Fidan menyebut sistem politik Amerika sekarang tidak berdaya dalam isu-isu yang berkaitan dengan Israel. Oleh karena itu, Israel bertindak ceroboh dalam masalah ini dan terus melakukan penindasan. Sebelumnya, AS mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB bahwa mereka menentang gencatan senjata segera dalam pertempuran sengit di jalur Gaza. Wakil Duta Besar AS Robert Wood mengatakan meski AS mendukung perdamaian, namun tidak mendukung seruan gencatan senjata saat ini. Wood menganggap gencatan segera akan menjadi bibit bagi perang berikutnya, sebab ia menduga Hamas tidak memiliki keinginan untuk melihat solusi 2 negara. Ia mengatakan resolusi itu berbeda dari kenyataan dan tidak akan membawa kemajuan di lapangan. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, Washington dapat memveto resolusi apapun, sementara Inggris yang juga anggota abstain dalam pemungutan suara dan 13 anggota lainnya memberikan suara mendukung. Langkah Amerika Serikat untuk membentuk satuan tugas maritim di Laut Merah rupanya tidak membuat gentar pasukan Houthi Yaman. Justru sebaliknya, Houthi meremehkan Amerika Serikat yang akan membentuk satuan tugas maritim. Mengutip Tribunnews.com Sabtu 8 Desember, Muhammad Ali Al-Houthi, anggota Dewan Politik tertinggi Houthi, mengatakan ancaman untuk membentuk koalisi di Laut Merah untuk melawan Yaman tidak ada nilainya. Houthi juga menolak tegas rencana Amerika Serikat tersebut. Ia mengatakan tindakan seperti itu akan mengancam keamanan dan stabilitas di kawasan. Di sisi lain, upaya Houthi menargetkan kapal-kapal Israel adalah untuk menghentikan agresi Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, pada Selasa 5 Desember, Pentagon siap
siap membantu membentuk satuan tugas maritim untuk melindungi pelayaran dagang di Laut Merah. Langkah ini diambil menyusul serangkaian serangan Houthi terhadap kapal-kapal yang diyakini milik Israel. AS telah memberikan isyarat beberapa negara penting telah menyatakan minatnya untuk bergabung dalam satuan tugas maritim tersebut. Sebagaimana diketahui pada minggu lalu, Houthi menargetkan 2 kapal Israel di Selat Bab al-Mandab di Laut Merah dengan rudal angkatan laut dan drone. Sebelumnya, Houthi juga telah menembak kapal kargo Galaxy Leader yang dimiliki bersama oleh sebuah perusahaan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan perlawanan sengit di jalur Gaza melawan pasukan Hamas. Dalam pertempuran kali ini, tak sedikit tentara Israel yang tewas terbunuh. Setidaknya 5.000 tentara Israel terluka sejak perang dengan Hamas 7 Oktober lalu. Dikutip dari surat kabar Yediot Ahronot, sebanyak 5.000 tentara Israel dikabarkan terluka dan 2.000 diantaranya mengalami cacat. Di sisi lain, media Ibrani juga memberitakan bahwa unit penyelamatan 669 sedang mengangkut sejumlah tentara Israel yang terluka dari jalur Gaza Utara. Mereka menyelamatkan 40 tentara Israel yang terluka selama 24 jam terakhir. Mereka dipindahkan dari Gaza ke rumah sakit di BR Sheba. 10 tentara Israel yang termasuk di dalamnya mengalami kondisi yang terluka serius. Hal tersebut dibenarkan oleh juru bicara Rumah Sakit Soroka Israel pada hari Sabtu 9 Desember. Juru bicara Rumah Sakit Soroka Israel mengatakan 2 tentara berada dalam kondisi serius setelah terluka dalam operasi gagal untuk membebaskan seorang tentara Israel yang ditawan di jalur Gaza. Tentara pendudukan Israel pun mengakui sengitnya pertempuran di Khan Yunis di jalur Gaza. Mereka mengakui bahwa gerakan perlawanan Islam Hamas sulit ditaklukkan. Dan Hamas masih terus melancarkan serangan terhadap pemukiman dan Tel Aviv. Pasukan kelompok perlawanan Islam Lebanon Hizbullah terus menargetkan situs Israel yang berada di dekat perbatasan. Hizbullah merilis video detik-detik bangunan IDF hancur setelah ditembak rudal ATGM pada Jumat 8 Desember kemarin. Bangunan tersebut seketika langsung hancur berkeping-keping hingga rata dengan tanah. يا صاحب الزمان اللهم صل على محمد. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sangat terpukul seusai kehilangan putra kabinet perang sersan utama Gal Meir Eisenkot. Dia tewas akibat bom yang meledak di terowongan dekat tentara di Kem Jabalia di Gaza Utara pada Kamis 7 Desember kemarin. Kepergiannya meninggalkan pilu bagi Perdana Menteri Israel. Tentara muda yang masih berusia 25 tahun itu dimakamkan pada hari Jumat 8 Desember 2023. Pemakaman tersebut dihadiri oleh ribuan orang di pemakaman di pusat kota Herzliya, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog.
Prajurit muda itu adalah putra Menteri Israel Gadi Eisenkot, mantan Kepala Staf IDF yang bertugas di Kabinet Perang Israel. Gal Eisenkot meninggal setelah sebuah bom meledak di terowongan dekat tentara di kamp Jabalia di Gaza Utara. Dia sempat dilarikan dalam kondisi serius ke sebuah rumah sakit di Israel, namun nyawanya tak bisa terselamatkan karena mengalami luka yang cukup parah. Perdana Menteri Netanyahu pun tampak begitu terpukul atas kehilangan tentara muda itu. Netanyahu memuji Gal sebagai seorang pejuang pemberani dan pahlawan sejati. Wajahnya yang biasanya tampak begitu kejam kini tertunduk dan murung. Begitupun dengan ayah Gal yakni Eisenkot yang biasanya tabah kini menangis sepanjang pidato di pemakaman. Dia menerima berita kematian putranya saat meninjau operasi IDF pada hari Kamis di markas Divisi 162 di Israel Selatan bersama dengan Gats. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan perlawanan sengit di jalur Gaza melawan pasukan Hamas. Dalam pertempuran kali ini, tak sedikit tentara Israel yang tewas terbunuh. Setidaknya 5.000 tentara Israel terluka sejak perang dengan Hamas 7 Oktober lalu. Dikutip dari surat kabar Yediot Ahronot, sebanyak 5.000 tentara Israel dikabarkan terluka dan 2.000 diantaranya mengalami cacat. Di sisi lain, media Ibrani juga memberitakan bahwa unit penyelamatan 669 sedang mengangkut sejumlah tentara Israel yang terluka dari jalur Gaza Utara. Mereka menyelamatkan 40 tentara Israel yang terluka selama 24 jam terakhir. Mereka dipindahkan dari Gaza ke rumah sakit di Be'er-Sheba. 10 tentara Israel yang termasuk di dalamnya mengalami kondisi yang terluka serius. Hal tersebut dibenarkan oleh juru bicara Rumah Sakit Soroka Israel pada hari Sabtu 9 Desember. Juru bicara Rumah Sakit Soroka Israel mengatakan 2 tentara berada dalam kondisi serius setelah terluka dalam operasi gagal untuk membebaskan seorang tentara Israel yang ditawan di jalur Gaza. Tentara pendudukan Israel pun mengakui sengitnya pertempuran di Khan Yunis di jalur Gaza. Mereka mengakui bahwa gerakan perlawanan Islam Hamas sulit ditaklukkan.